Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ciansya Madeline Kesanti Muharam dengan NIM A40122097. Pada saat ini, saya ingin menampilkan video wawancara sebagai salah satu tugas pemenuhan mata kuliah kebijakan pendidikan. Silakan saksikan video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ciansya Madeline Kesanti Muharam. Pada saat ini saya berada di SDN 12 Poso, di mana maksud dan tujuan saya yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah SDN 12 Poso mengenai kebijakan pendidikan yang berlaku di sekolah. Saat ini saya sudah bersama-sama dengan kepala sekolah SDN 12 Poso. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah di sekolah yang Bapak pimpin ada kebijakan yang berlaku? Dan jika ada, apa saja kebijakan tersebut dan bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran mahasiswa berkunjung ke sekolah kami. Ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukan, ya di sekolah kami ini ada banyak kebijakan yang diterapkan dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang baik, yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, salah satu kebijakan yang kami terapkan ini kebijakan utama terkait dengan bagaimana kehadiran peserta di sekolah dan juga bagaimana aturan terkait pemakaian seragam di sekolah ini. Jadi itu merupakan kebijakan-kebijakan, salah satu atau dua hal kebijakan yang utama yang diterapkan di sekolah ini dari sekian banyak kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah ini. Nah, untuk kebijakan kehadiran di sekolah kami ini di SDN 12 ini, setiap peserta didik itu wajib hadir sebelum jam 7. Kemudian jam 7.15 itu semua siswa sudah melaksanakan apel pagi bersama Bapak dan Ibu. Setengah 8 itu atau jam 7.30 itu KBM sudah dilaksanakan, dimulai. Kemudian untuk jam pulangnya KBM ditutup setiap hari itu kecuali hari Jumat, ya, jam 12.55 KBM sudah tutup. Untuk hari Jumat sendiri KBM ditutup pada jam 11. Kemudian kalau kebijakan mengenai seragam sekolah di sekolah kami ini, ya di sekolah kami ini diatur sedemikian rupa. Hari Senin sampai dengan hari Selasa itu peserta didik mengenakan pakaian putih merah. Nah, itu. Kemudian untuk hari Selasa, untuk hari Selasa putih merah, Rabu dan Kamis peserta didik mengenakan baju batik, juga mengenakan atribut pakaian tradisional di Kabupaten Poso, pakaian adat Pamona. Untuk peserta didik laki-laki mengenakan siga, dan untuk peserta didik perempuan mengenakan tali bontong. Dan untuk hari Jumat mengenakan pakaian olahraga, dan hari Sabtu mengenakan pakaian pramuka. Nah, itu kira-kira kebijakan yang dilaksanakan di sekolah ini terkait dengan kehadiran siswa, juga pemakaian seragam sekolah. Demikian. Mengenai kebijakan yang saya disebutkan tadi, kan ada tanya tadi
kehadiran, kemudian ada seragam. Kira-kira apa tujuan atau fungsi dari kebijakan tersebut? Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Nah, untuk kebijakan kehadiran ini merupakan upaya dari sekolah menumbuhkan ya, kebiasaan disiplin ya kepada peserta didik, ya mengajarkan bagaimana mereka menghargai waktu. Nah, waktu itu sangat berharga, jadi lewat aturan yang sudah dibuat sedemikian rupa, jadi dengan membiasakan mereka hadir tepat waktu, membiasakan siswa itu hidup berdisiplin. Nah, ini juga tujuannya bagi masa depan mereka di masa yang akan datang. Nah, itu untuk kebijakan tentang aturan kehadiran yang tepat waktu di sekolah. Kemudian untuk pemakaian seragam batik ini kemudian disertai dengan pemakaian atribut daerah yang ditanya. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana upaya sekolah, bagaimana upaya kita melestarikan budaya lokal kita, budaya daerah kita. Dalam hal ini budaya Pamona, Poso. Jadi melalui penggunaan atribut daerah ini juga menanamkan semangat untuk mengenal daerah dan mencintai serta melestarikan ya budaya lokal kita, sehingga tradisi yang sudah ada ini tetap lestari, tidak hilang ditelan oleh perkembangan zaman. Kemudian juga menanamkan kebanggaan kita sebagai masyarakat Pamona yang hidup di dalam Pamona ini, yang harus ya mengembangkan, melestarikan budaya kita. Jadi menanamkan kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam budaya kita. Itu. Kalau untuk pakaian olahraga itu tujuannya tentu demi kenyamanan. Kalau dengan menggunakan pakaian olahraga itu tentu lebih nyaman dibandingkan kalau menggunakan pakaian yang lain pada saat berolahraga. Juga kalau untuk pakaian pramuka itu ya ada yang melatih siswa untuk berdisiplin, ya, untuk menghargai kebersamaan. Itu tujuan dari komunitas. Nah, kebijakan-kebijakan ini sebelum diterapkan dikomunikasikan dulu dengan peserta didik, ya, kepada orang tua, sehingga dalam pelaksanaannya nanti betul-betul mereka siap untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah kita atur oleh pihak sekolah sekarang. Demikian. Dan yang selanjutnya, apakah selama pelaksanaan kebijakan tersebut ada dampak positif ataupun dampak negatifnya? Iya, setiap kebijakan itu pasti berdampak pada dua hal ini. Ya. Nah, selain berdampak pada hal-hal yang baik atau yang positif, bisa juga ada ya, hal-hal yang bisa ditimbulkan dampak negatif yang bisa timbul dari sebuah kebijakan yang diambil. Ya, demikian juga dengan apa yang sudah kebijakan yang sudah kami ambil di sekolah ini. Nah, mungkin kita mulai dari dampak positif. Kalau dampak positifnya ini ya tentu tadi itu anak-anak bisa lebih berdisiplin, menghargai waktu. Mereka terbiasa dengan bekerja, melaksanakan tugas dengan disiplin, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian banyak hal, mereka lebih mencintai budaya mereka, lebih menghargai kebudayaan mereka. Nah, juga kalau dari segi kebersamaan, ya dapat menimbulkan semangat kebersamaan bagi peserta didik, walaupun mereka bukan berasal dari suku atau masyarakat asli di tempat ini,
Tapi dengan mereka menggunakan atribut daerah, mereka juga bisa menghargai kebudayaan yang berada di daerah setempat. Dan banyak hal lagi yang berdampak positif dari kebijakan ini. Nah, kalau dampak negatif, ya, biasanya anak-anak lebih merasa tertekan, ya, biasanya lebih merasa tertekan karena adanya harus hadir tepat waktu. Ya, sementara misalnya jarak rumah mereka dari sekolah juga mungkin jauh, dan juga sebagian besar juga anak-anak di sini ya orang tua mereka juga sibuk, nah, sehingga mereka kan harus diantar dari rumah mereka, diantar oleh orang tua ke sekolah. Jadi biasanya dampak dari kebijakan ini ada beberapa siswa yang hadir tidak tepat waktu. Kemudian juga karena atribut daerah ini juga ya biasanya kita harus kita harus adakan itu butuh biaya. Jadi ya otomatis orang tua harus menyediakan dana budget tersendiri untuk pengadaan atribut daerah. Ya, saya kira itu ya dampak positif dan negatif dari kebijakan di sekolah ini. Ya. Apakah selama kegiatan tersebut berlangsung pernah terjadi masalah dalam penerapannya? Kalau ada, apa penyebabnya? Selama kebijakan berlangsung, ya pernah masalah-masalah yang pasti dalam penerapannya. Misalnya kalau kebijakan yang terkait dengan bagaimana kita mendisiplinkan peserta didik ini, mungkin ya, selalu saja ada kendala-kendala, misalnya masih terdapat peserta didik yang tidak tepat waktu, terlambat datang, atau kalau kita mau menerapkan atau mendisiplinkan mereka mengerjakan tugas itu masih ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itu kendala-kendalanya. Kemudian juga biasanya ada siswa yang tidak mengenakan pakaian sesuai dengan jadwal. Misalnya kalau kita tetapkan Rabu itu menggunakan batik, Kamis, tapi ada peserta didik yang tidak mengenakan batik. Juga biasanya kan kita harus menganjurkan mereka menggunakan atribut siga atau kalimonto tadi. Ada juga peserta didik yang batik tapi tidak mengenakan kalimonto atau siga atribut daerah tadi. Ya, begitu juga pada saat pramuka di hari Sabtu itu. Ada peserta didik yang tidak mengenakan pakaian pramuka, mereka hanya mengenakan pakaian itu. Nah, itu hal-hal itu yang masalah ya. Jadi penyebabnya macam-macam. Ada yang beralasan lupa, kan ada yang beralasan bahwa pakaian mereka sudah pramuka mereka sudah tidak layak pakai, kan? Sudah robek atau sudah tidak pas dengan ukuran badan. Nah, itu macam-macam ya alasannya, menjadi penyebab mengapa mereka tidak tidak disiplin atau tidak mengikuti kebijakan yang sudah sepakati bersama. Demikian. Nanti selama pelaksanaan kegiatan tersebut pasti akan selalu ada masalah yang terjadi. Kemudian apa solusi yang dapat Bapak berikan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang pasti kita tidak lagi misalnya kalau ada peserta didik yang tidak melaksanakan kebijakan, kita tidak lagi menerapkan disiplin fisik atau hukuman fisik. Nah, itu tidak dianjurkan lagi, tidak direkomendasikan lagi, tidak boleh dilakukan
lakukan lagi ya. Kalau ada yang melanggar misalnya harus dikenakan dengan hukuman fisik. Nah, itu juga diterapkan di sekolah ini. Yang kami bisa lakukan adalah sosialisasi berulang ya, disampaikan lagi ya, kemudian ya diundang orang tua misalnya, disosialisasikan kepada orang tua ya, bahwa kebijakan sekolah ini seperti ini terkait dengan kehadiran, kedisiplinan, terkait dengan pemakaian pakaian seragam sekolah ya, disosialisasikan, disampaikan berulang-ulang pada orang tua. Juga demikian kepada anak-anak disampaikan ya. Jadi sosialisasi berulang. Kemudian ya melalui pendekatan persuasi ya, memberikan pengertian kepada orang tua juga, kepada siswa juga bahwa pentingnya untuk disiplin ya. Pentingnya kita itu dalam hal pemakaian seragam sekolah misalnya, itu kita harus memperhatikan ya jadwal pengenaan atau mengenakan pakaian seragam. Ini penting demi keseragaman ya. Kalau pakaian seragam itu penting untuk kita seragamkan kan hari-hari tertentu yang kita sudah bersama. Jadi kebersamaan juga menumbuhkan semangat cinta terhadap tanah air, kemudian kebanggaan terhadap daerah kita, menghormati budaya daerah kita. Nah, itu diberikan ya pemahaman kepada mereka. Itu disebut dengan pendekatan persuasi ya. Itu yang kami lakukan. Mungkin cukup sekian wawancaranya kita pada hari ini. Kembali saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah bersedia untuk saya wawancarai. Berdasarkan wawancara yang sudah saya lakukan dengan Kepala Sekolah di SDN 12 Poso, didapatkan kesimpulan bahwa di sekolah tersebut diterapkan suatu kebijakan pendidikan. Salah satunya yaitu mengenai kehadiran untuk siswa maupun guru. Kemudian yang kedua yaitu pemakaian seragam yang dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, di sekolah tersebut juga yang pastinya ada dampak positif dari kebijakan yang diterapkan tersebut, ada juga masalah yang didapatkan dari kebijakan tersebut. Kemudian solusi yang dapat diberikan oleh kepala sekolah yaitu dengan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada siswa mengenai bagaimana pentingnya penerapan dari kebijakan tersebut, dan kemudian diberikan juga penjelasan kepada orang tua bahwa di sekolah tersebut ada aturan-aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Saran yang dapat diberikan kepada sekolah, khususnya untuk kepala sekolah dan guru, mungkin dapat memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih tegas kepada peserta didik bagaimana pentingnya pelaksanaan dan penerapan dari kebijakan yang diterapkan di sekolah tersebut, agar dalam proses pembelajaran semua hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu dampak negatif atau masalah-masalah yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dapat diatasi dan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan baik. Sekian tugas wawancara yang dapat saya berikan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sudah mau menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.